Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran kedua. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan IPA tentang perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau peta, kita akan melihat dua garis. Garis yang pertama adalah garis khayal lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur, sedangkan garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu untuk seluruh dunia. Dan ini perhatikan dua jenis garis, ada yang horizontal dan juga ada yang vertikal. Itu merupakan garis lintang dan garis bujur. Jelas ya, Nak? Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional disebut atau lebih kita kenal sebagai GMT, singkatan dari Greenwich Mean Time. Waktu di belahan bumi bagian timur atau 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi bagian barat atau 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Indonesia terletak di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu. 3 daerah waktu tersebut adalah waktu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Perhatikan peta pembagian waktu di Indonesia ini, Nak, ya. Bagian barat ini yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Pulau Kalimantan. Sedangkan WITA atau wilayah Indonesia bagian tengah itu terdapat di sebagian Pulau Kalimantan, ada di Bali, Nusa Tenggara, dan juga di Pulau Sulawesi. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur itu terletak di Maluku dan juga Papua. Paham ya, Nak? Jadi sekarang kalau kita sedang berada di Jakarta, berarti kita berada di wilayah Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia bagian barat. Ketika kita sedang berkunjung ke Balikpapan atau Samarinda, berarti kita berada di tempat waktu Indonesia bagian tengah. Atau sedangkan kita sedang berada di Papua, berarti waktu kita adalah waktu Indonesia Timur. Paham ya, Nak? Ini perbedaan waktunya 1 jam bagian tengah, kemudian di bagian WIT atau timur yaitu 2 jam. Ya. Jadi kalau di sini waktu Indonesia bagian barat pukul 7 pagi, maka di WITA itu sudah lewat 1 jam berikutnya yaitu sudah pukul 8, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur sudah pukul 9. Ya, paham ya, Nak? Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menentukan kata kunci pada judul teks non-fiksi. Kata kunci merupakan kata yang mewakili informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks. Untuk menemukan kata kunci dalam judul teks non-fiksi, kita perlu membaca judul teks secara cermat, kemudian menggarisbawahi kata kunci tersebut. Setelah menggarisbawahi kata kunci pada judul,
kita dapat memperkirakan informasi apa yang akan disampaikan pada teks non-fiksi. Berikut ini merupakan contoh kata kunci pada judul teks, yaitu penanggalan kalender Masehi akibat adanya perputaran bumi. Kata kunci yang terdapat pada judul teks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanggalan, kalender Masehi, dan perputaran bumi. Dengan menentukan kata kunci yang terdapat dalam judul teks, kita dapat memperkirakan informasi apa saja yang akan disampaikan dalam sebuah teks. Selanjutnya yaitu muatan SBDP tentang interval nada. Kita mengulanginya lagi mempelajari tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Setiap interval dalam tangga nada berjarak berbeda yang akan diberi nama berbeda juga. Interval nada berjarak 1,5. Jarak nada C ke D bernilai 1, sedangkan nada E ke F dan nada B ke C bernilai setengah. Ada dua jenis interval nada, yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis. Interval nada harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Sedangkan interval nada melodis adalah dua nada yang dimainkan satu nada, kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Coba kamu mainkan nada-nada menggunakan alat musik, misalnya pianika. Saat memainkan nada harmonis, tekan nada C dan D secara bersamaan. Saat memainkan nada melodis, tekan nada C, kemudian tekan nada D secara bergantian. Itulah bedanya. Paham ya, Nak? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.